Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Berlian Haras Padilla Mahendra, NPM 23170511078 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali hasil belajar saya terkait pengenalan teori komputasi, bahasa, dan otomata. Nah, untuk soal pertama yang saya buat sendiri yaitu, apa itu teori otomata? Nah, untuk sumber referensi itu saya ambil dari kurang lebih tiga, yaitu yang pertama ada bukunya sendiri, yaitu Introduction to Automata, to Theory of Automata, Language and Computation, lalu juga PowerPoint dari PowerPoint Teori Bahasa dan Otomata yang diambil arsip. Nah, lalu sebenarnya apa itu teori otomata? Teori otomata itu merupakan suatu hal yang mempelajari tentang alat komputasi atau mesin. Dan pada awalnya di tahun 1940 dan 1950 terdapat jenis mesin yang cukup sederhana yang sekarang ini disebut finite automata. Nah, itu waktu pada saat itu diteliti oleh beberapa peneliti. Nah, otomata ini pada awalnya ditujukan untuk memodelkan fungsi otak, dan ternyata malah sangat amat berguna untuk berbagai kebutuhan lainnya. Nah, lalu selanjutnya di akhir 1950, Anne Chomsky atau seorang linguistik memulai untuk mempelajari bahasa formal yang memang tidak terlalu tentang mesin, tetapi memiliki kaitan yang erat dengan abstrak otomata itu sendiri. Dan sekarang berperan sebagai dasar untuk beberapa komponen penting pada software, dan juga termasuk bagian dari beberapa compiler. Itu teori dari otomata. Otomata itu sendiri apa? Otomata itu merupakan ini ya, terdiri dari sebelah state atau keadaan, kondisi, kedudukan, dan juga transisi antara state tersebut. Ini dapat dilihat, ini contoh dari finite state machine. Ini ada sebuah kondisi, lalu transisi. Nah, eh, kondisi ini kan ada kondisi Q0, lalu ke Q1. Nah, untuk terjadinya perpindahan seperti ini, itu kan ada suatu transisi. Transisi ini bisa terjadi jika kita beri suatu aksi atau input yang memungkinkan untuk berpindah ke kondisi selanjutnya. Untuk bayangannya itu bisa kayak lampu gitu. Misalkan kondisi awal itu berupa mati, jika kita beri aksi, kita cetekkan, itu kan akan menyala. Jadi dia akan berpindah ke kedudukan yang berbeda dari kedudukan awalnya. Bisa juga pada sebuah catur, jika kita angkat dan kita pindahkan, itu kedudukannya itu bakalan berbeda. Nah, itu bisa menjadi contoh pada otomata sendiri. Untuk mesin otomata itu ada conversion logic, yaitu terkait dengan sirkuit boolean. Oke, kita cari di GPT. Ini sirkuit boolean, lalu finished state mesin itu kayak yang di atas ini, itu ada komponennya. Keadaan, transisi, input, output. Lalu push down automaton, itu menggunakan stack untuk menyimpan informasi tambahan. Lalu Turing Machine, yaitu mesin abstrak yang memanipulasi simbol pada pita menurut tabel aturan. Lalu berikutnya bahasa formal. Itu merupakan kumpulan untai atau string ataupun urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan otomata. Berikut contohnya itu bisa dimulai dari 0, 1, 00, atau 01, 10, seterusnya. Nah, lalu unta itu apa gitu? Unta itu merupakan rangkaian dari simbol yang kita ambil dari suatu alfabet tertentu. Misal alfabetnya 01, maka unta yang kita buat dari 01 itu dapat berupa 0101, 0110, 101, dan seterusnya. Lalu alfabet itu apa? Alfabet itu merupakan sekumpulan simbol. Dia dapat berupa angka, dapat juga berupa pertambahan, pengurangan, atau pengoperasian matematika, lalu A, B, Z, dan seterusnya. Simbol itu juga merupakan elemen dasar yang membentuk
untai. Nah, menurut Kira-Kirkomsky itu paling kecil itu ada reguler, konteks free, konteks sensitif, dan recursive enumerable. Untuk recursive enumerable contohnya pada Turing machine, konteks sensitif itu pada linear bounded automata, dan konteks free itu pada procedural automata, regular itu pada thing state automata. Nah, oh iya ini bahasa format apa ya sudah dijelaskan tadi. Lalu sebenarnya kenapa kita belajar teori komputasi, bahasa, dan otomata? Oke, menurut pada bukunya yaitu ada beberapa alasan kenapa kita mempelajari otomata dan juga kompleksitasnya. Karena ini merupakan bagian penting atau bagian dasar dari ilmu komputer. Sebentar. Karena ini cukup panjang, kita bisa tanya ke GPT ya. Oke, jadi karena ini merupakan landasan dasar dari ilmu komputer atau kayak di pemahaman dasarnya gitu. Nah, ini nih bisa memberikan kita pengetahuan tentang dasar matematis yang kuat untuk memahami cara kerja algoritma dan juga mesin komputasi. Lalu desain lalu TBU ini juga digunakan untuk mendesain compiler. Lalu juga kita membantu dalam pengembangan sistem algoritma, verifikasi validasi sistem, serta pemahaman teoritis tentang bahasa formal. Dan juga dapat berperan di aplikasi di berbagai bidang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait hal yang saya pelajari tentang pengenalan awal teori bahasa dan otomatis itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.